sejahtera bagi keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini Sabtu 19 September 2020, saya mengajak keluarga Katolik untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Allah ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun Anda berada, bersama saya pada hari ini kita membiarkan bacaan Injil tentang Sang Penabur, dan artinya menyapa, menerangi, dan membuat kita mengerti kondisi keluarga kita. Salah satu ciri kerajaan Allah adalah adanya aktivitas untuk menaburkan benih sabda Allah. Keluarga Katolik telah menjadi tempat yang tepat untuk menaburkan firman Tuhan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pembacaan dan merenungkan kitab suci secara pribadi maupun bersama-sama, ibadah sabda, dan perayaan Ekaristi, untuk membiarkan sabda Allah masuk dan menyapa keluarga. Keluarga Katolik yang terkasih, ada 4 situasi dan kondisi keluarga yang dilukiskan oleh perumpamaan pada hari ini, dan ini menentukan benih yang ditaburkan itu sabda Allah berhasil, setengah berhasil,
atau gagal untuk menghasilkan buah dalam tindakan dan perkataan kita. Yang pertama, keluarga yang menduakan Tuhan dan kekuatan kegelapan atau iblis. Keluarga Katolik ini menyambut firman Allah di dalam keluarga. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga menyambut kuasa kegelapan, pekerjaan-pekerjaan iblis seperti perdukunan, dan mungkin juga kekuatan-kekuatan kejahatan lainnya untuk menjadi alat menghancurkan orang lain, menghancurkan kehidupan bersama. Inilah benih yang dilukiskan Tuhan kita Yesus Kristus jatuh di pinggir jalan, diinjak dan dimakan, dipatok oleh burung-burung dan tidak menghasilkan buah. Kedua, keluarga Katolik yang murtad ketika ada masalah dan percobaan datang ke dalam kehidupan mereka. Ketika sabda Allah disampaikan, direnungkan, mereka menyambut dengan gembira karena pada saat itu mereka belum memiliki persoalan. Tetapi segera ketika ada persoalan datang ke dalam keluarga itu, contoh di masa pandemik ini, masalah ekonomi, relasi, stres yang tak dapat ditanggung oleh anggota keluarga atau oleh mereka semua, mereka segera berhenti untuk membiarkan firman Allah itu bertumbuh. Bahkan aktivitas gereja untuk menghayati iman di dalam ibadat Ekaristi mereka hentikan. Inilah gambaran benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, adapun situasi dan kondisi keluarga Katolik yang ketiga, yaitu keluarga Katolik yang hidup dalam kekhawatiran. Di sisi lain, ada juga keluarga Katolik yang hidup dalam kenikmatan, kekayaan, harta. Mereka adalah orang Katolik. Mereka menyambut firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang datang di dalam keluarga yang penuh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, atau di sisi lain kemakmuran membuat mereka tidak mampu membiarkan firman Allah itu bertumbuh dan berkembang. Kekhawatiran merupakan unsur negatif yang ingin dihindari. Kenikmatan hidup, kekayaan adalah unsur positif yang mungkin hasil dari sebuah prestasi keluarga. Tetapi kedua-duanya ini mampu menghimpit pertumbuhan firman Tuhan yang ditaburkan dalam keluarga tersebut. Inilah gambaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Benih yang ditaburkan di sana laksana benih yang jatuh di semak yang berduri. Kekhawatiran adalah duri. Kenikmatan hidup, kebanggaan atas status adalah juga duri bagi sabda Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang keempat adalah gambaran keluarga Katolik yang menyambut firman Allah, mendengarkannya, menghayatinya, dan firman itu menghasilkan perkataan-perkataan kerajaan Allah, menghasilkan tindakan-tindakan yang mengungkapkan tindakan cinta kasih, tindakan orang beriman, dan tindakan kehidupan penuh pengharapan. Keluarga semacam ini tidak dikuasai oleh ilmu perdukunan dan mencari datu, mencari guna-guna. Mereka hanya mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun juga. Keluarga ini meskipun ada persoalan di dalam keluarga, dengan lingkungan, dengan gereja,
mereka tetap aktif mendengarkan sabda Tuhan, aktif ke gereja meskipun situasi pandemik. Keluarga ini mendapatkan kemakmuran, status sosial yang bagus, tetapi mereka tidak kehilangan cinta kasih. Mereka berbagi kepada orang lain, mengajari anak-anaknya untuk menggunakan rahmat Tuhan ini agar mengekspresikan cinta kasih dengan berbagi, baik waktu, tenaga, bahkan dengan harta dan ilmu. Inilah yang dilukiskan Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang telah membuat benih sabda Tuhan itu bertumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, renungkan bagaimana situasi keluarga saat ini. Ada kekhawatiran, ada perdukunan, ada kenikmatan hidup, egois, ingat diri, sombong. Bertobatlah, tinggalkan itu, pilihlah. Contoh yang keempat, keluarga yang menghasilkan buah berlimpah, laksana benih yang jatuh di tanah yang subur, menghasilkan 100 kali lipat, sehingga keluarga ini menghasilkan generasi yang akan datang menjadi suster, menjadi pastor, bekerja di pemerintah bukan untuk menghancurkan negara, bekerja di bidang swasta untuk memajukan ekonomi masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang rindukan Tuhan sekarang dan di masa yang akan datang. Dari keluarga kita, dunia memanen buah berlimpah. Dari keluarga kita, gereja memanen hasil berlimpah. Tuhan memberkati kita. Amin.